Kalau kita salah pilih konsultan, akhirnya kita kecewa, hasilnya berantakan, dan nggak ada yang akan ada happy. Ya, ada beberapa gejala dan cara-cara praktis yang saya akan bagikan memilih konsultan yang baik. Oke, so ikuti berikut ini. Oke, kesalahan memilih konsultan adalah yang pertama, kita pilih konsultannya langsung buru-buru. Ya, jadi banyak konsultan juga yang tiba-tiba langsung turun aja dan langsung masuk, langsung obrak-abrik gitu ya. Jadi yang pertama, jangan terburu-buru. Kita bisa coba kecil dulu ya. Mungkin Anda bisa pelajari dari sosial medianya, dari YouTube-nya, dari pendapat orang lain gitu ya, dari orang-orang yang sudah memakai jasanya gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan referensi atau referral ya. Nah, makanya itu pentingnya referral Anda sebelum memilih konsultan apapun ya. Ini bisa konsultan marketing, konsultan sales, konsultan operation, konsultan desain, konsultan apapun, keuangan dan sebagainya ya. Saya pun bergerak di bidang konsultan, saya pernah memilih konsultan dan saya pun jadi konsultan ya. Saya juga biasanya sama klien-klien saya, Pak, kita pelan-pelan dulu aja. Jadi coba project kecil dulu. Ya, jangan langsung project besar, kita coba lihat project kecil, lalu kita lihat. Karena yang terpenting bukan hanya pekerjaannya, tapi penting juga dari sisi bicara kan. Sebenarnya konsultan itu seperti yang karyawan kan, kita bayar juga, cuma bedanya mereka perusahaan gitu ya. Perlu juga kecocokan di komunikasi, chemistry, kecocokan di cara kerja, bagaimana menghandle project, bagaimana menghandle konflik dan sebagainya ya. So kenalan dulu, sama kayak karyawan, kita memilih klien pun kadang-kadang ya memang perlu dipilih-pilih juga gitu ya. Jadi memilih klien, memilih customer, memilih karyawan, memilih konsultan, vendor, ya itu juga perlu kita kenal ya. Kesalahan kedua adalah biasanya konsultan itu janji-janji belaka ya. Jangan, jadi suatu kita memilih gitu ya, jangan terbuai dengan janjinya. Nah, benar-benar lihat dan hasilnya ya. Makanya itu tadi project kecil itu penting. Dan seorang konsultan juga jangan hanya janji ya. Artinya gimana kalau bukan hanya janji ya, kita harus tepati dengan project kecil. Karena gini, di sisi konsultan kadang-kadang kita juga bingung gitu ya, kita mau janjiin apa, karena si kliennya juga udah nanya ini biayanya berapa dan hasilnya seberapa lama gitu. Padahal sebenarnya si konsultannya juga belum tahu dalam gitu tentang ini skopnya sampai mana. Ntar tengah-tengah baru penambahan skop, akhirnya ada konsultannya harus merugi karena harus extra effort, extra biaya ya, atau kliennya nggak happy gitu kan ya. Jadi pastikan di awalnya skopnya jelas ya. Nah makanya kalau di kita, saya salah satu konsultan sistem ya, kita membuatkan sistem SOP. Kita biasanya ada yang namanya assessment beberapa hari dan kita buat skopnya dulu ya. Kalau kayak mau bangun rumah itu nggak langsung berapa bangun rumah. Nah kita gali dulu kebutuhannya apa, lalu kita cocokkan, lalu keluar namanya scope ya. Kalau di software ada namanya PRD atau BRD ya, product atau program atau business requirement document. Jadi requirement documentnya benar-benar ditangkap dulu dan itu jelas ya. Konsultan apapun, konsultan marketing juga, nanti ujung-ujungnya bisa jadi apa yang Anda ngomongin dan apa yang dia akan buat itu bisa jadi berbeda gitu kan ya. Jadi pastikan ada scope of requirement, bukan hanya janji-janji, tapi benar-benar scope of requirement ya, kebutuhannya apa, lebih jelas, dan dari situ kalau perlu dipecah-pecah menjadi project-project kecil. Oke, kesalahan selanjutnya antara Anda sebagai klien dan konsultan ya, atau Anda sebagai konsultan dan kliennya tidak menentukan goal indicatornya atau benar-benar apa sih, atau KPI gitu ya. Si konsultan takut dikasih KPI dan kliennya juga nggak minta KPI. Sebenarnya KPI itu buat apa sih? KPI itu sebenarnya kalau kita sebagai konsultan ya, itu sangat-sangat berguna karena kita mau make sure klien nggak kemana-mana gitu ya, dan kita memastikan satisfaction dan happiness sesuai dengan indikator itu ya. Banyak yang saya pernah terjadi hanya dibantuin aja, oke, mau dibantuin apa, mau dibantuin desain apa, ya udah didesain. Ntar begitu udah keluarin semua hasil pekerjaannya, kliennya bilang wah nggak happy gitu, terus ya konsultannya bilang ya kita udah coba yang terbaik gitu. Sehingga tapi kliennya nggak dapet apa yang saya mau gitu kan.
Nah itu mungkin satu juga tadi di depan requirement yang nggak jelas, atau indikator atau KPI-nya itu ya, KPI-nya nggak ada. Jadi semua yang dikerjain aja. Hasilnya ada ya ada nggak ada ya nggak jelas gitu kan. Ya kalau di tempat saya biasanya konsultan menentukan dulu indikatornya apa. Jadi kita mau buat sistem misalnya, kita bukan cuma buat SOP, kita benar-benar buat bukan cuma bikin apa job desk, job goal gitu-gitu, benar-benar tujuan utamanya mau dapetin apa sih gitu ya. Dulu saya waktu coaching juga seperti gitu. Ini coaching aja dulu juga bisa ada hasilnya karena memang tujuannya jelas. Jadi apa yang mau dihasilkan ya? Kalau memang Anda konsultan desain gitu ya, desain seperti apa, ujungnya dulu. Jadi begin with an end in mind. Nah, kita sebagai klien dan sebagai konsultan harus sama-sama ketemu di ujungnya ingin dapat apa, dan itu jadi ukuran happiness. Buat konsultan sangat-sangat diuntungkan karena kita bisa tahu gitu ya, membuat skornya 10 atau bintang 5 apa. Gitu. Saya biasa tanyakan, Pak, apa yang bisa membuat ya hasil dari nanti setelah kita selesai nanti skornya 5 gitu kan, kalau ya bintangnya bintang 5, supaya hasilnya sesuai dengan itu. Jangan sampai kita udah buatin sesuatu nanti nggak sesuai hasil. Ya ini terkait juga dengan yang poin selanjutnya adalah seringkali konsultan itu melakukannya inputnya atau prosesnya, bukan output oriented. Walaupun sebenarnya memang ya perlu tetap inputnya, tapi bukan outputnya gitu ya. Contoh kalau di tempat kami biasanya, kalau nggak tahu ya kalau yang lain gitu ya, kalau konsultan SOP biasanya yang membuat SOP sesuai dengan urutan, sesuai dengan divisi dan sebagainya ya kan. Kalau Anda konsultan keuangan misalnya, ya Anda akan membuatkan laporan keuangan sesuai dengan konsultan ya biasanya buatan begitu, pajak gitu ya. Kecuali memang kliennya butuhnya itu. Kalau kliennya butuhnya itu ya nggak apa-apa, berarti kan maintenance saja. Tapi bisa jadi klien butuh yang lain kan, misalnya lagi ada masalah keuangan gitu ya. Kalau di marketing berarti lagi ada kekurangan leads atau sales funnelnya yang salah atau apanya gitu ya. Nah itu kan perlu kita analisa dulu dan kita tentukan outputnya apa, bukan cuman yang kami biasa lakukan gitu kan. Kalau kami yang biasa lakukan ya, kalau di marketing misalnya bikin desain terus posting ke sosial media, that's it. Terus dapat apa kliennya? Dapat bagus doang, nggak dapat leads gitu, yang dapat customer gitu misalnya. Nah itu kecuali memang tujuannya mau branding, tujuannya mau mempercakap tokonya gitu ya, itu mesti dipastikan dan pastikan kita nggak salah. Jadi bukan cuma proses-proses ya. Tadi balik lagi ke contoh di sistem di kami di Expander ada yang saya membuatkan sistem gitu ya, SOP yang dibuatkan bukan SOP per divisi gitu kan, SOP dibuatin semuanya. Sama kalau kayak bangun rumah itu berarti bangun apa tuh, bangun fondasinya dulu gitu kan, begitu bangun apanya ya nggak salah, cuman udah berapa bulan jadi cuma fondasi doang, jadi dapat tiang-tiang gitu, nggak jadi apa-apa. Kalau memang itu rencananya ya boleh gitu. Di kami lebih prefer melakukannya per scope, jadi scope-nya dikecilin ya. Ini sistem agile di software juga gitu, jadi kita buat satu bagian kamar ya, atau satu bagian website atau page gitu, webpage satu, tapi jadi daripada semua dibuat gitu ya, tapi masih dasar gitu ya. Nah itu baik lagi tergantung dari kebutuhan, tapi pastikan itu dipastikan ya. Nah di kita buatnya per scope, misalnya scope-nya di bagian mana yang lagi bermasalah banget, misalnya di bagian gudang, ya udah kita buatin semua SOP sampai gudang itu lancar kembali, contoh begitu kan ya. Sama kalau Anda juga konsultan marketing misalnya ya, problemnya di bagian mana, konsultan keuangan problemnya di bagian mana, nah fokus di scope itu sampai benar-benar selesai ya. Jadi Anda kalau jadi klien, kita mau memakai konsultan, cara pilihnya adalah kita tanya dulu bisa pertanyaan-pertanyaan ini, apakah nanti sistem pekerjaannya yang dilakukan seperti apa. Oke, problem lainnya yang sering dialami oleh para klien ya dan konsultannya juga adalah konsultannya itu langsung membenahi masalah yang surface. Kalau saya bilangnya fruit of the problem. Jadi fruit of problemnya
ya begitu kena ada problem, ada masalah, langsung dibenahi di fruitnya. Nah, lalu contoh ya, saya kemarin ada bocor di rumah saya gitu, tiba-tiba di plafon ada netes gitu bocor, ada bercak-bercak gitu ya. Ya problemnya bisa jadi ya udah dicat aja lagi kan beres ya. Nah, level selanjutnya bisa jadi langsung ganti semua karena katanya kamar mandinya bocor, jadi langsung ganti semua. Itu kan sama konsultan bangunan gitu ya, nggak si tukang ini gitu. Udah, saya bilang nggak mau, cari dulu masalahnya, yang masalah sebenarnya membuat jadi bocor itu di mana gitu. Ternyata ketemu cuman di bagian silennya lah gitu ya, sambungannya copot, jadi cuman ganti silen aja, cuman habis 1-2 juta dibanding penawaran dia habis 40 juta gitu misalnya ya. Untung saya nggak ikutin tuh. Nah, itu contoh. Jadi ada namanya fruit of problem, yang benar-benar masalahnya kita yang perlu dibantu sama si konsultan ini ya. Nah, si konsultan ini kalau nggak melakukan penggalian ya, root of problem analysis, tidak mencari akarnya sampai dalam, maka yang dibenahin adalah fruitnya. Hati-hati, nanti kita kejadian lagi dan malah kita jadinya ketergantungan sama si konsultannya itu. Konsultan yang bagus harusnya adalah membenahi sampai akar sehingga harusnya menjadi tidak ketergantungan. Tapi akhirnya kliennya jadi ketagihan gitu ya. Maksudnya tidak dengan sengaja, seolah-olah dibuat jadi ketergantungan, sengaja kayak dibuat gitu kan ya, supaya balik lagi gitu, kayak tadi gitu, sengaja nggak dibenerin semua bocornya supaya manggil lagi gitu kan. Nah, justru sebenarnya klien itu kan kita harusnya happy kalau benar-benar masalahnya selesai dan habis ya, terus kita jadi ketagihan untuk pakai lagi untuk selanjutnya gitu kan ya. Banyak yang kebalik, banyak yang sengaja digantungin supaya balik-balik, akhirnya malah nggak happy ya, nggak satisfied dan menjadi kurang bagus gitu ya. Oke, sekian dari saya. Jadi pasti ingat, kita sebagai klien maupun sebagai konsultan mesti ketemu di tengah nih. Ada beberapa gejala-gejala yang kita mesti pastikan itu tidak terjadi ya. Tadi yang pertama, buru-buru, tidak dicoba dulu, maka itu perlu dicoba. Klien maupun konsultannya juga perlu nyoba, karena bisa jadi kliennya nggak cocok gitu ya. Anda perlu pilih-pilih klien juga. Yang kedua tadi, bukan janji belaka, tapi ada scope of requirement-nya jelas dari awal ya, maka itu perlu dicoba dulu dengan proyek kecil tadi ya. Juga tadi selanjutnya, tidak dari input atau proses saja ya, bukan hanya melakukan bersih-bersih, bukan hanya melakukan penyapuan, tapi memastikan itu bersih lah gitu ya. Tapi fokusnya pada output, bukan hanya input. Tadi contoh kalau bikin SOP semua dibuatin, akhirnya sistemnya jadinya lama gitu kan ya. Yang selanjutnya juga pastikan bukan hanya memecahkan masalah yang surface ya, yang fruit, yang buah masalahnya aja, tapi benar-benar sampai akar supaya benar-benar tidak terjadi lagi ya. Masih banyak lagi yang lainnya nanti saya akan bisa bagikan. Nah, semoga di sini bisa mendapat manfaat bagi kita semua, untuk si konsultan bisa dapat klien yang bagus dan Anda bisa perform dengan baik, dan juga kliennya juga bisa memilih konsultan yang baik dan hasilnya maksimal, everyone happy. Terakhir, pastikan juga Anda follow ya channel saya Joshua Tan di sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, untuk bisa kita bagikan juga beberapa tips-tips dan sharingan dari saya. Tentunya kalau ada pertanyaan, kalau ada komen, silakan komen di bawah. Dan kalau ada pertanyaan atau ada permintaan topik baru ya, nah boleh juga tuh ditanya, nanti saya buatin topik-topiknya ya. See you.